Untuk line up bagi Alter Ego X, Rexlona, Monster, Fajri, Jamet, dan juga ada Virgi. Ini benar-benar generasi yang ada beberapa nama tentunya yang udah familiar seperti Rexlona, Monsters, Jamet sendiri. Tapi kalau aku ngeliat Fajri di season kali ini mungkin bisa lebih step up lagi di gold lane di Alter Ego X untuk benar-benar memperkokohkan line up mereka. Dan kalau dari sisi dari Pendekar Esports tentunya akan diperkuat oleh Speechless, Imartizi, Baymax, Idaman, dan juga Ravensha. Yap. Idaman. Idaman boleh, Idaman. Oke, Idaman. Jungler yang memang dia juga tugasnya dia bisa main assassin, tapi assassin lebih ke arah lane slot kemarin. Jadi Fredrin sih tetap tank-tank yang bisa dipergunakan oleh pendekar. Dan let's go, kita lompat karena kita bakal masuk ke dalam match kedua kita. Masih untuk game yang pertama tanpa Kaca, Valentina, dan juga One. Joe ngelepas Fanny, alright. Wow. Joy, Fredrin, Kadita. Oke, kita akan lihat nih draft seperti apa yang akan dibawa oleh Chester dan juga Fly Solo. Alter Ego X akan mendapatkan sisi blue side. Ini ya tampaknya Fredrin yang tadi kita udah bahas juga langsung dihilangkan begitu saja. Alter Ego X nggak masalah langsung ngepick ke arah Kari. Berkaca dari match sebelumnya, Kari ini berhasil memenangkan pertandingannya ya. Yap, Kari ya dengan item yang masih tetap lah. Meskipun memang damage-nya turun tapi itemnya tidak di nerf sama sekali. Oke, pendekar punya chance. Gift masih ada. Gift Lolita, kombinasi yang cukup panas dingin karena efek slow-nya di dalam sana. Ya meskipun memang efek slow sudah dikurangi, tapi masih bisa lah untuk menggunakan hal seperti itu. Masih cukup impact tentunya. Kalau ditambah nomor 16 itu akan semakin sulit, tetapi dari tadi Omawa, kalau kita ngomongin pendekar nggak lepas dari Chow, dan pendekar langsung ngepick ke arah Chow dan juga Yip sesuai prediksi Omawa. Ini kalau dilihat aku suka banget dua pick ini. Kenapa? Karena fleksibel. Chow masih cukup fleksibel dan crowd controlnya masih ada, ditambah dengan high ground presence dari Yip ini. Pendekar dua hero yang cukup kuat untuk membuka draft kali ini. Dan jangan lupa dari adanya Way of the Dragon yang bisa menendang masuk kembali ke zona real manipulation kalau lawannya keluar. Dan Lilia, wow, ada di sana. Satu mage dengan efek slow yang luar biasa dan bisa memberikan burst damage yang besar dimulai bahkan dari level yang kedua. Bisa banget tuh yang namanya melakukan invasi kalau memang roamernya juga seperti yang kuat juga. Oke. Mungkin kita lihat nih Alter Ego X mau ke arah mana. Ingat, EXP bisa menjadi kunci juga. Akankah diamankan EXP di fase yang pertama? Dan Glue Om yang tadinya kita bahas juga terlupakan hilang di ini, ternyata tampaknya masih belum tembus di fase yang pertama. Ya meskipun memang efek dari slam-slamnya turun ya, damage level satunya dari 200 ke 100 itu signifikan loh, besar. Tapinya itu adalah masih ada sebenarnya pasifnya dia kan. Dia masih bisa buat lawannya stay di tempat, immobilize-nya masih ada. Yang mungkin akan berusaha dieksploitasi tentunya, tapi sebenarnya ini Glue masih jatuh ke arah XP Om. Masih lebih ke arah XP ya. Roam memang potensi, tapi kalau aku lihat memang lebih power akan kalau misalkan jatuh ke arah XP. Kita lihat nih respon dari pendekar tampaknya cukup cepat, yaitu Martis Jungler. Masih cukup Rayo, nggak ada disentuh sama sekali di patch. Ya betul, dan juga Martis ini bisa mengamankan objektif dengan cukup cepat. Dia punya decimation, dia punya Mortal Coil juga untuk anti-CC, dan itu memudahkan. Dan bahkan ini mereka bisa ban Akai sih kalau mereka mau lebih mulus lagi ya langkahnya. Tanpa Fredrin, Akai ini Martis bakal bebas untuk mendapatkan objektif dan dia cukup power, terutama untuk di early game. Kalau memang live-nya tinggal 1 atau 2 bar HP-nya, itu satu decimation akan aktif dan bisa kemanapun juga, dan itu sakit banget. Itu benar-benar kadang-kadang nyawa lebih dari 1/4 aja langsung hilang di situ Om. Itu benar-benar kaget aku lawan Martis juga, pengalaman miscalculation-nya banyak banget. Kirain masih survive, tahan flicker, ternyata di take down. Oke, pendekar tampaknya ingin mengeliminasi opsi dari roamer tersebut. Franco dan Alter Ego X ini cepet banget tampaknya responnya, Link langsung. Oh ya, mereka nge-ban Link, berarti mereka memang nggak ingin ada yang bisa melompat ke belakang untuk mentargetkan Kalakari. Dan yang kedua adalah Alter Ego X masih berpikir ini bukan Martis Jungler, bisa dimainkan sebagai XP laner. Masih fleksibel, mereka nggak percaya 100%. Mereka kayaknya agak insecure sedikit nih, masih insecure. Karena memang kalau ngeliat dari komposisi yang udah dibuka, Kari dan juga Lilia ini dua hero yang cukup rentan dengan assassin-assassin yang bisa jump in ke belakang, contohnya Link. Yap, dan juga dengan dibukanya dua mid laner ya, Yif dengan Lilia, sebenarnya berarti bahwa secara untuk hero yang bisa mengunci lawan, ini masih belum ada buat Alter Ego X.
memang mereka punya grab-grab bisa naik ke atas dengan glue-nya, tapi itu hanya akan memberikan efek slow atau kalau tadi slam-slam pas-pasnya bisa kena. Tanpa Grok juga yang sudah di-ban sekarang masih bisa menggunakan Akai, misalnya untuk Alter Ego X nanti sebagai jungler. Bisa banget sih dan balik lagi ke topik kalau Martis memang fleksibel, pendekar sendiri yang dengan first pick second fase ini bisa banget ngambil Akai juga sendiri kalau memang ingin menaruh Martis di arah XP. Kita lihat aja nih Alter Ego X, akankah mereka komit ke arah jungler atau mereka mungkin mulai mengeliminasi opsi MM? Karena pendekar juga masih belum mengamankan hero untuk seorang gold team-nya itu Rhea Rafflesia. Iya, kalau bicara MM-nya ya ada banyak ya. Mungkin Brody adalah salah satunya yang bisa dieliminasi, masih ada Moskov atau Melissa juga yang bisa di-ban dan Moskov. Satu hero mungkin ya cukup comfort lah buat BMX-nya dibuang sekarang oleh Alter Ego X. Emang ada sedikit adjustment ya untuk Moskov di mana early game-nya dikurangi, tapi tidak menutup kemungkinan untuk late game masih tetap dengan game style yang sama. Apalagi ya sekali lagi nih ya, itemnya masih belum dinner, bukan hero-nya. Yes, benar banget. Tapi cukup masih ngomongin topik patch, cukup menarik di mana Edith yang bisa dibilang cukup mendapatkan buff yang signifikan belum muncul juga untuk 2 match kali ini. Mungkin memang masih balik lagi trial and error, masih adaptasi, atau mungkin kita lihat saja nih pendekar dengan pick yang pertama di phase yang kedua. Apa nih Om? Melissa. Wow, Melissa sering sekali ya muncul untuk 2 pertandingan kali ini. Ya, dan juga Melissa adalah power ya buat BMX. Ya selain Moskov ya game style-nya sama dengan Melissa. Bedanya Melissa lebih defense, Moskov lebih offense ya. Karena Melissa go away, kalau Moskov ada Spear of Distraction. Dan 2 pick terakhir, ini berarti mereka belum punya roamer sama jungler. Dengan jungler ya. Kalau mau roamer juga sebenarnya kalau mau ya mereka bisa pakai edit roamer. Edit roamer bisa, dan Akai yang tadi kita bahas juga beberapa kali bisa. Hayabusa dan juga Ruby. Aku suka Ruby kenapa? Kalau kita ngelihat komposisi Alter Ego X mereka memang kurang dari sisi crowd control. Untuk memenangkan team fight, untuk benar-benar sustain team fight, Ruby mungkin dibutuhkan di komposisinya. Oke, dan ada Chow di sana mungkin sebagai roamer juga. Berarti kalau itu roamer, ini kurang XP ya. Atau bisa diganti-ganti juga. Jadi flex banget bagi pendekar. Masih flex sebenarnya. Iya, karena Chow-nya bahkan bisa masuk atau bermain sebagai jungler. Benar. Ngelawan Hayabusa bahkan potensi juga sebenarnya. Ingat Wave Dragon-nya bisa buang Hayabusa kalau memang timingnya pas pendekar e-sport, tapi tampaknya mereka nggak langsung cepat respon, yang berarti skenario-nya mereka masih berunding kan, masih ngebahas sedikit. Cuman mereka dari sisinya mereka butuh sisi yang kuat lagi sih. Dan Kufra yang menjadi pilihan dan confirm EXP Chow. Rafflesia akan mengamankan Kufranya dan tentunya masih tuker-tukeran. Ya betul, di XP Martis. Jungler Chow. Ini adalah ke-10 hero yang akan turun untuk game yang pertama. Om Wawa, kalau ngelihat nih apa opini terakhirnya Om? Kalau aku ya jujur lebih balance ke arah dari pendekar esports ya. Mereka punya bouncing ball nanti dari Kufranya, bisa make a play, terus juga Chow-nya bakal bisa jaga diri kalau memang ada Cloud Shadow yang dilempar jamet ke dia, bisa dijauhin langsung. Dan itulah yang berbahaya. Belum lagi kalau nanti ada build item-item damage ke arah Chow-nya, meskipun ya rata-rata kalau sebagai jungler mainnya defense item ya. Dan yang harus diwaspadai oleh pendekar adalah Fajri, karena secara positioning dia bakal selalu berada di garis belakang, dan ini berarti tugas berat untuk Rafflesia untuk bisa membuka ada di mana posisi dari Fajri, melihat, memantau dan melepaskan Terran Revenge, Terran Rage ke arah sana. Sisanya menurutku ya ini bakal 50-50 chance. Yang buat mungkin Alter Ego X agak berat adalah sisinya mereka bukan yang benar-benar single target ya. Mereka memang area, mereka memang punya, tapi gak terlalu lama untuk stunnya dia. Oke, kita lihat aja untuk game yang pertama tentunya Alter Ego X dan juga pendekar Land of Dawn. Here we go. Tadi sekilas aku ngeliat Z Martis Om, pakai Festival of Blood. Yang berarti dia nggak terlalu nyari assassin play-nya, dia juga mau extra spell vamp-nya. Ngelawan Glue kita lihat dia seberapa efektif. Iya, karena dia butuh sustain juga ya buat di bottom lane-nya untuk lawan Glue-nya, dan sekarang bahkan Monster ini sudah membelakangi Imartizi. Ya secara levelnya untuk di awal-awal early ya gak ada masalah ya, karena ya siapa yang clear cepat juga ya siapa yang bakal untuk membantu cepat buat teman-teman yang lain, dan itu dilakukan oleh Monster tadi. Little Wonder setup yang terjadi sekarang. Oke, tampaknya cukup nyaman. Jamet akan mengamankan Lito. Sudah berhasil memaksakan sang roamer dari Filipina
untuk menggunakan flickernya dan ya note lagi kali ini Kufra jarang pakai Concussive Blast aku perhatiin. Pakainya Tenacity dimana yang tadi Om sempat bilang di match sebelumnya juga 40% extra defense ketika HP-nya 40% dan untuk saat ini rotasi masih cukup nyaman meskipun Alter Ego X di sini terlihat masih leading dari gold. Yep, masih imbang banget ya. Dan setapan juga waktu ada ganking yang dilakukan ke arah dari MRTZ, dia bisa jaga diri. Dia punya antisisi dengan Coil jadi sangat aman sekali. Tapi di bagian mid lane-nya sudah ada ganking yang terjadi. Virgi masih bisa mundur kembali ke belakang dan Rafflesia yang tertahan juga ada. Shadow Kill yang dipakai bersama dengan Angry Gloom dari Rex Lona dan First Blood jatuh ke tangan Alter Ego X, langkah awal yang mulus. Bener-bener antisipasi yang luar biasa. Ingat Rafflesia yang masuk tadi loncat ke arah Virgi, tetapi Virgi yang berhasil flicker out. Dan malah harus Rafflesia yang membayar nyawanya. Lihat, Turtle sudah mulai di start oleh Jamet. Sedikit tertinggal dari Idaman. Kita lihat, Battle Retribution 1. Ya, ini susahnya untuk Idaman ya. Karena dia cow, dia nggak punya flicker. Dia cow jungler ya, bukan cow roamer atau cow sebagai XP juga. Tapi berani banget untuk langsung masuk bagian tengah. Dan Retribution didapatkan oleh tim pendekar. Idaman berhasil untuk mengusir pemain lainnya dengan bantuan Speechless. Itu real world manipulation yang ngebongkar semuanya. Itu benar-benar bagus banget. Mereka counter play-nya luar biasa. Dimana mereka nggak cuman berhasil mencuri turtle-nya ya, dalam tanda kutip. Mereka berhasil disengage juga. Nggak ada yang di take down. Dan Alter Ego X kehilangan netral objektif tanpa kompensasi jatuhnya. Dan kita lihat pergerakan gold pun semakin menipis. Dan setelah biasanya memang gini. Konsepnya setelah first turtle, roamer langsung naik. Dan lihat, semua udah mulai fokus intens ke arah gold lanernya. Ya ini gold lanernya. Tapi ya setup ada Rafflesia. Menurutku Bouncing Ball ini punya peran yang penting banget. Ini akan membuat BMX jauh lebih aman juga. Dan Madalsnya dilepaskan ke bagian rumput bawah. Melihat presensi dari dua hero yang berada dalam sana. Dan langsung ngebongkar semuanya juga. Membuat pemain-pemain dari Alter Ego X mau gak mau. Mereka kembali mundur. Mereka gak bisa melakukan ganking di bagian gold lane. Dan dari talentnya sendiri ada High and Dry bersama dengan Demon Slayer yang dipakai oleh si Idaman. Jadi mungkin ya secara team fight-nya bakal jauh lebih sakit Hayabusa atau Glitter. Tapi secara farming pattern-nya ini bakal diamankan dengan cepat oleh Idaman. Oke, kita lihat saja nih. Kayaknya kalau ngeliat dari Alter Ego X, mereka nunggu spellnya untuk bener-bener commit fight. Yang sebenarnya nggak jauh lagi. Oh, Virgi menekan satu member Baymax. Masih bisa ketahan Rafflesia dengan good cover. Stun dua member di under the turret. Belum ada follow up damage masuk. Real World Revelation dibuka begitu saja. Idaman berusaha menggunakan Jet Kundonya untuk masuk. Masih belum ada korban jiwa dari trade barusan. Yes, cukup mengerikan tadi ya. Flicker I'm offended yang terjadi bakal itu ada di dalam base. Di dalam turret dari pendekar dan masih bisa di hold. Go away yang di pop bersama dengan Inspire yang dipakai oleh BMX ternyata sanggup untuk menjaga diri dia. Tapi di bagian bottom lane-nya MRTZ free farm. Plating gold maksimal untuk MRTZ. Ingat dia juga build damage. Hunter Strike juga loh. Berarti nggak cuma sustain juga. Ini kita lihat nih akankah se-impactful apa seorang Martis EXP ini untuk game kali ini. Tapi netral objektif yang kedua sudah hadir di line of down. Ya, untuk netral objektifnya di bagian top lane-nya juga masih dibiarkan. Pastinya untuk Baymax-nya tetap melakukan farmingan. Masih di freeze. Ini di bagian topnya. Sedangkan untuk MRTZ-nya lagi lanjut. Farming. Turtle bakal di reset juga. Ada Idaman di sana dan ini dia setup untuk pendekar. Karena 4 pemain mereka sudah standby dekat dengan Turtle Pit. Dan membongkar bagian rumput untuk area mid-nya Fajri. Ini masih imbang di top. Di bagian bottom-nya juga sepertinya monster yang bakal tertangkap. Time Revenge. Rafflesia mundur kembali dengan bouncing ball. Split sudah dipergunakan oleh monster untuk mengejar Rafflesia atau melakukan zoning. Oh, tapi real world manipulation sudah dibuka dan itu dia. Ada Time Rage yang terjadi namun Jamet berhasil untuk memberikan satu buah retribution yang sangat on point sekali. Dan Rafflesia tertahan di garis depan. Tidak bisa kemana-mana, ditangkap dengan grab-grab juga MRTZ tumbang. Wow, ini rugi banget di mana pendekar kehilangan 2 member dan kehilangan Turtle. Alter Ego X, mereka boleh saja di mana early game satu Turtle kalah, tetapi lihat mereka mulai mempressure karena mid game-nya. Oh, I'm offended karena Idaman masih bisa kabur dengan Jet Kundonya, tetapi Fajri Shuriken-nya masuk dan menumbangkan Idaman berserta mid turret-nya. Ini Alter Ego X snowball-nya benar-benar terlihat di menit yang kelima. Iya, mereka sudah cukup kuat ya, apalagi mungkin dengan Glue sendiri di mana split-splitnya ini selalu bisa menahan pergerakan dari MRTZ. Begitu mendekat ada grab-grab yang dipakai dan akhirnya dia mau gak mau ini harus ikut ke posisi di mana nanti slam-slam pas-pasnya bakal dipergunakan. Dan di top lane-nya masih di cover juga untuk Baymax, belum punya item yang memadai untuk berhadapan dengan Fajri.
dengan 1v1 ya. Dan ada Virgin juga yang sudah mulai menunggu di dalam perkumpulan. Nah, harus berhati-hati karena Ruby sewaktu-waktu dengan flicker M of Ended bisa saja menciptakan satu momentum. Ya, ini benar-benar bahkan pendekar nggak berani, mereka nggak mau kontes, nggak mau defend bagian turret bagian atas. Lepaskan begitu saja, satu buah turret, 3 outer turret. Oh, mempendekkan flickernya Connect karena 2 member, damage-nya masuk. Rafflesia berusaha menahan di depan, tidak bisa terlalu lama. Rexlona mendapatkan buah point kill, Trimartizi mulai masuk mendapatkan 1 buah point kill, 2 tuker 1 untuk saat ini. Tetapi Baymax berhasil mendapatkan Fajar. Wow, dibalikin juga secara langsung ya, jadi 2 tuker 2. Yang terjadi memang dari bagaimana URTC-nya bisa masuk dengan destination dia tadi untuk langsung melakukan clearance ke pemain-pemain dari Alter Ego X. Dan ya reset yang terjadi adalah gold yang tidak terlalu jauh berbeda sekarang. Dan turtle bakal spawn, ini turtle-nya masih satu sama. Jika menjadi turtle penentu siapa akan lebih banyak untuk mendapatkan turtle. Masih untuk di game pembukaan kita dan brute force breastplate bagi Idaman. Ada cooldown, ada physical defense juga. Sementara yang paling dekat ini selalu ada Alter Ego X yang melakukan start terhadap turtle. Nah, ini benar-benar setup rotasinya, benar-benar on point. Game plan-nya tampaknya berhasil dari Alter Ego X. Pendekar pun sulit untuk mulai masuk. Oh, immobilize Connect arah 2. Oh, ditangkap begitu saja di all in ke arah Monsters. Apakah worth it? Kita lihat. Tampaknya Virgi menjadi bulan-bulanan warga kali ini. Turtle-nya berhasil diambil oleh Jamet. Virgi menjadi korban selanjutnya. 2 tuker 1 karena Turtle berhasil diamankan oleh Alter Ego X untuk saat ini. Iya, dan retribution yang terlalu cepat tadi oleh Idaman. Dan di tempat yang berbeda juga ternyata Fajri berhasil untuk mendapatkan turret. Itu penting banget ya. Turtle ke turret ya masih untung pas ngatur Alter Ego X. Dan gap goldnya sudah mulai terlihat juga BOD bagi Jamet. Hayabusa. Wow. Bakal punya kekuatan lebih untuk langsung nabrak ke belakang sekarang dari item damage yang sudah selesai. Dan Imartisi masih split, Rafflesia juga dengan 1 Radiant Armor. Ini tidak akan membantu banyak sebenarnya karena banyak physical damager dari Alter Ego X yang memang harus bisa ditangani ya. Dan menurutku ya antara anti Quiras atau memang ya siap-siap dengan Still Light. Nggak mau. Dan ini adalah item lebih jelasnya nih Om. Dimana kalau aku lihat Trimartizi atau Imartizi hybrid ya, Hunter Strike lalu Dominance. Yap, dan juga itu dia ada Dreadnought Armor ya yang sudah dibayar oleh Rafflesia. Sementara untuk di top lane-nya Imartizi masih harus pulang kembali ke belakang dengan Mortal Coil. 1 bar HP yang tersisa. Idaman juga Way of the Dragon killing spree dapatkan tadi oleh Rexlona dan push kembali terjadi. Pendekar dalam bahaya, Rafflesia masih bisa mundur kembali ke belakang. Speedless tertahan dengan real world manipulation. Rexlona ternyata tershutdown dan kali ini Alter Ego X akan dipaksa untuk mundur kembali. Luar biasa, pressure masih dibangun. Oh, shadow kill-nya berhasil flicker di last second. Speechless hampir saja di take down, tetapi ingat mid inner turret-nya tetap hilang. Alter Ego X pelan-pelan tapi pasti di menit yang ke-9 ini benar-benar menyisakan hanya 4 struktur tersisa untuk pendekar. Ya ini cukup cepat ya yang dilakukan oleh Alter Ego X. Mereka memaksimalkan snowball yang mereka dapatkan juga Fajri free farm. Dari glue-nya juga tadi berhasil untuk melakukan teamfight yang manis sebagai distraction buat teman-teman yang lain. Sedangkan di belakang sana masih ada Rexlona. Sayangnya tadi Rexlona harus tuh karena shutdown. Yep. Itu menjadi mungkin faktor kemungkinan comeback nanti dari pendekar. Tapi balik lagi masih sulit. Tapi kalau ngeliat dari ekonomi masih 3.000 saja loh. Masih bisa banget untuk ngebalikin. Tapi Fajri, Golden Staff sudah diamankan. Ini semakin sulit, semakin dalam damage-nya. I'm offended-nya masih miss. Wow, sayang sekali ya miss. Mungkin ada ya 1 cm lah ya kalau kita lihat dari layar kaca kita ya. Tipis banget. Dan tampaknya ini masih buying jual beri serangan saja. Belum ada yang mau commit fight, belum ada yang cari opening bagus juga dari kedua tim. Mungkin dari Rafflesia-nya harus menangkap 1 member yang penting, jangan glue. Mungkin ke arah Lilia itu udah worth it banget tentunya, tapi lihat Rexlona posisinya juga sulit untuk ditangkap. Ya, dan juga ada Purify. Ya, dia respect, dia bawa Purify, berarti nanti Black Shoes-nya bakal aman buat dipakai. Misalnya nanti ada yang lompat, Rafflesia lompat ke arah dia juga. Dan Tyrant Defense setup masuk ke dalam rumput, gak dapetin siapapun juga dan harus mundur kembali ke belakang. Virgi bakal tarik ulur, sementara waktu di top lane-nya Jamet masih melakukan split push. Dan itu bagus banget karena split push-nya pasti ini bakal nge-distract dan membuat pendekar harus defense 1 orang. Bahkan lihat, gercep banget nih Alter Ego X. Mereka udah keliling atas, pasti pecah. Mereka langsung commit ke arah Lord karena pasti lihat Martis udah di atas 5 melawan 4, mereka siap. No contest, first Lord gratis. Yang sangat gratis kan Rafflesia kembali masuk dengan Tyrant Defense. Wow,
flicker out dan Pecah perangnya kali ini. Virgi menjadi korban selanjutnya. Idaman di belakang tidak bisa ngapain-ngapain. Trimartizi menjadi korban selanjutnya. 3 member tersungkur oleh pendekar. Virgi menjadi satu-satunya korban dari sisi kiri. Alter Ego X Omawa. Mereka benar-benar galak di game yang pertama. ya itu pertukaran yang sangat untung sekali ya buat Alter Ego X. Sedangkan mereka juga berhasil untuk mendapatkan Lord yang pertama. Nice split push tadi oleh Jamet, level maksimal di angka 15 sekarang. Dan ada Glowing One untuk Rexlona. Wind of Nature bahkan untuk Fajri sendiri. Ini guys startnya bakal dicabut oleh Alter Ego X. Karena mereka mampu end the game. Oh, masih bisa ditahan. Masih cukup kuat. 5 member sudah hadir dengan tepat waktu. Top base turret kali ini menjadi fokus dari Alter Ego X. Mampukah di clear wave-nya? Untuk saat ini masih mampu karena masih ada passive base turret di bagian atas. Yap, dan reset positioning untuk pendekar sendiri mau gak mau mereka harus defense. Sedangkan ya Alter Ego X tugas mereka dalam melakukan zoning out sembari menunggu Lord yang kedua bakal spawn. Karena Lord ini akan punya power lebih dengan efek charge yang diberikan juga. Di top lane-nya ini ya sekali lagi sih PR-nya adalah Virgi-nya harus diwaspadai. Positioning dari Virgi yang tiba-tiba bisa melakukan flicker M.O.F. itu sangat berbahaya sekali. Ya, tampaknya di sini masih pelan-pelan tapi pasti menyekek teman-teman dari pendekar. 1 base turret sudah hilang. Rafflesia langsung di all-in begitu saja. Damage-nya masuk. Fajri mendapatkan 1 buah point kill. Dan kali ini Alter Ego X 1 buah kill dan 1 turret. Bener-bener unstoppable. Ya ini udah aman banget ya. Sekali lagi M.O.F. yang memang cukup on point di cover ya. Dengan follow up damage dari Fajri yang kita tahu dia sudah punya Golden Staff. Dia sudah punya Demon Hunter pasti. Corrosion juga sudah ada di sana. Dan ini dia dari item build-nya bahkan ada Wind of Nature. Dan dia mau mengarah ke Rose Gold Meteor. Luar biasa. Respect banget ini. Masih ada respectnya. Ya magic defense-nya ada kan. Dari physicalnya juga. Betul. Dan juga ada life steal, life fam yang bisa didapatkan nanti oleh Fajri. Ini bener-bener pendekar. Kalau dari awal-awal ya Om, aku ngeliat emang udah ketinggalan rotasi. Mereka turretnya outer menit berapa udah hilang loh. Itu sebuah kerugian yang kritikal sih kalau aku bilang, krusial banget. Karena udah kehilangan outer turret early itu sulit, semakin sulit untuk farming, semakin rotasi, mencari, mendapatkan space aja ruang geraknya udah semakin sulit. Dan untuk saat ini pelan-pelan hampir 10.000 gold conceal play. Oke, Baymax menjadi target. Oh, damage masuk sakit banget Fajri. Ditangkap 2 member, nggak ada follow up damage. Tapi Fajri juga dibayarkan di sini. Oh, wow, dan ini harus berhati-hati banget ya. Real World Manipulation dibuka speedless dengan kondisi yang sangat bebas sekali di garis belakang Rafflesh ya. Menjadi salah satu baitnya dan monster dibawa masuk ke dalam base. Imartizi memberi waktu sedemikian rupa tapi ada I'm offended play kembali dilakukan. Speedless masih sanggup untuk bertahan dan reset positioning kembali masih bisa diamankan oleh pendekar meskipun terlihat cukup mengerikan tapi tumbangnya Fajri. Nah, ini shutdown. Dan ini sangat berbahaya sekali apalagi mereka tidak memiliki marksman dengan 10 second yang tersisa. Ini ya agak bahaya untuk dapetin Lord yang kedua karena bisa jadi ini bakal ditabrak oleh pemain-pemain pendekar. Dan terbukti mereka sudah mulai mendekat sekarang. Jamet half HP-nya bahkan langsung diterusin oleh pendekar. Imartizi masuk bundle kali ini. Belum ada pergerakan signifikan tentunya. Idaman cukup tertinggal. Real World Manipulation di belakang. Jamet mendapatkan Lordnya. Lihat di area belakang Moonsurge melakukan zonasi yang cukup signifikan juga. Pendekar masih berdiri 5. Begitu pula dengan Alter Ego X. Alright, masih bisa diamankan ternyata Alter Ego X. Lord yang kedua tadi dan Fajri. Ada conceal play yang dipakai oleh Alter Ego X. Terlihat nyaris banget tadi. Kalau bisa didapetin 2-3 tumbang buat Alter Ego X, wah menurutku Lord yang kedua tadi langsung jadi makanan untuk pendekar. Tapi kali ini Lordnya jatuh ke tangan Alter Ego X, masih split. Dan mereka ingin untuk melakukan 3-way push kali ini. Dan Idaman dengan 1 buah Guardian Helm. Semoga bisa membantu nanti untuk tim fight besar karena dia butuh semuanya. Jangan sampai ke meltdown cepat juga. Twister terakhir akan jatuh di bagian bawah. Real World Manipulation langsung dibuka. Lord, oh my god. Cukup harus merepotkan. Trimartizi Shadow Kill sudah dibuka. Virgi masih stuck di dalam Real World Manipulation. Oh, di bagian belakang Idaman sedikit overextend, belum dipunish. Speechless harus recall dulu. Untuk saat ini pendekar dan kawan-kawanan fansnya masih bisa bernapas. Oke, kalau kita melihat ya bahwa dari pendekar mereka masih bisa nge-hold ini untuk Lord yang kedua. Berarti nanti mereka harus berjuang habis-habisan untuk mendapatkan Evolve Lord. Karena itu akan menjadi Lord yang mengubah nasib untuk pendekar yang tadinya tertekan seperti ini. Mereka bisa jadi untuk mendapatkan kemenangan di game yang pertama. Karena mereka bisa nahan ini. Ini Lord yang tadi Alter Ego X kalau memang mereka mau, mereka harus totalitas, mereka harus all in. Satu bisa pecahin base dari pendekar.
Tapi karena memang gak ada kesempatan dengan defense yang kuat, kehadiran dari Speechless Youth-nya yang selalu ada di belakang, ya ini berarti Alter Ego X mau gak mau mereka harus nge-reset positioning mereka. Dan dari hero mereka sendiri buat nabrak ke Speechless. Ini sulit loh sebenarnya. Sebenarnya iya sih, ini udah menang gold aja masih sulit loh. Ya, betul. Menang gold susah, ini power spike mereka. Dan ini masih bisa di defense. Nah, itu dia yang menjadi mungkin PR yang harus mulai dipikirkan oleh Alter Ego X, di mana semakin mengulurnya waktu akan semakin sulit ke arah Speechless, dan bahkan lama-kelamaan Baymax juga akan semakin sulit ditangkap. Karena balik lagi ingat, pendekar mereka masih behind hampir 8.000, tapi kalau udah mulai catch up dari segi 55.000 aja nih pendekarnya udah berarti hampir full item semuanya. Berarti udah balik lagi skill set aja. Tinggal pelan-pelan Alter Ego nih harus benar-benar mencekam. Pendekar esports 35 detik tampaknya waktu Lord selanjutnya. Kedua tim ini masih menurunkan tempo sampai Lord hadir. Ya, kita bisa bilang bahwa dengan item yang lagi behind aja, ini pendekar bisa nahan. Apalagi nanti kalau posisi mereka lagi sama untuk itemnya. Tapi memang ya objektifnya harus banget Alter Ego X mereka dapat ya. Terutama di Lord, memang belum Lord yang evolve, tapi mereka bisa mengupayakan untuk mendapatkan Lord tersebut dan barengan nanti untuk fokus ke bagian dari base-nya. Idamen tampaknya tidak akan bisa masuk juga, jadi belum efek burn-nya ada dengan Magic Worship, masih ada juga Glowing One misalnya, masih ada lagi efek slow-nya. Sangat-sangat sulit untuk hero-hero melee di sini bisa mendekat ke arah Rex Lona. Itu damage akumulasinya juga lumayan banget tuh ya Om, rasanya dengan item-item yang sudah ke-build. Oke, Lord sudah hadir tampaknya di sini. Magic Sentry sudah dibuka di sisi bawah, tampaknya belum ada yang ke-spot. Alter Ego X juga sadar betul. Oh, Rafflesia loncat, belum ada follow up damage tentunya. Unfended juga sudah dibuka, belum bisa menumbangkan seorang Rafflesia juga kali ini. Masih reset saja, Moonsters berada di posisi yang cukup jauh. Oh, Wave Dragon ke arah Moonsters kali ini bukan hal yang baik tentunya, bukan target yang tepat juga. Moonsters masih bisa bertahan. Iya, dan bahkan itu dia gimana efek dari adanya slam yang tetap ya sakit kalau masuk ke late game-nya. Karena mainannya di percentage HP lagi. Dan di top lane-nya masih ada orange buff yang diambil oleh Jamet. Dan itu sembari memberikan push. Jadi sekali lagi bakal ada faktor distraction. Constant pressure di bagian atas tampaknya kali ini non-stop. Hayabusanya kalau memang ada kesempatan bisa saja melakukan split push untuk benar-benar backdoor. Oh, Rafflesia terjebak. Ada Immortal. Tampaknya tidak bisa diselamatkan juga. Fajri mendapatkan 1 buah poin kill, 5 melawan 4. Ini akan dieksploitasi oleh Alter Ego X. Ya, ini pasti akan menjadi Lord free ya buat Alter Ego X. Karena kalau terlalu memaksa juga pendekar mereka bisa kehilangan pemain mereka. Dan Idamen berusaha untuk melakukan steal, snatch terhadap Lord ini. Dan harus defense di bagian belakang. Reload Manipulation juga sudah dibuka oleh Speechless. Memang ke reset, memang nggak bisa deketin. Tapi dengan adanya efek cooldown ini bakal bahaya banget. Dan 7.000 HP yang tersisa. Virgi tumbang di bagian belakang sana. Retribution, siapa yang bakal dapat? Retribution sebentar knock up, tapi didapatkan oleh Jamet. Dan Imartisi terpisah dari kawanannya dan hilang 3. Ini akan menjadi nail in the coffin dan kemenangan untuk Alter Ego X sepenuhnya. Kalau kita melihat dari jumlah pemain dari Alter Ego X yang masih bertahan, 4 hero masih ada. Timing Lordnya juga nggak bagus banget untuk pendekar, bener-bener langsung up, di mana temen-temennya masih banyak yang lagi masih recall, masih respawn. Wah. Lord sudah masuk ke area tengah, Rafflesia charging, belum ada signifikan. Baymax low, langsung hilang di tangan Glue. Dan ini dia game yang pertama, Alter Ego X berhasil menumbangkan pendekar esports. Yap, dengan Evolve Lord tadi. Dan memang untuk tim fight-nya sendiri terkesan memaksakan tadi bagi pendekar untuk mendekat ke Lord tadi. Idamen yang berusaha untuk membuka dan real world-nya juga berada di bagian posisi belakang. Jadi masih cukup memungkinkan. Meskipun ya 7.000 SP dari darah Lord yang tersisa tadi. Ternyata Retribution yang masih sanggup untuk diambil oleh Jamet. Itu ini adalah item builds yang cukup timpang. Wow ya, Ice Queen, Glowing One. Ada Divine Glaive juga ini buat Rex Lona yang dalam banget damage-nya. Dari Speechless-nya juga punya hal yang sama sepertinya ya, kecuali Enchanted Talisman. Oh sorry, iya benar-benar sama, Enchanted Talisman juga ada. Bedanya di sini udah jadi Winter-nya. Kalau dari Speechless belum, dan kita belum tahu itu mengarah kemana ya, apa memang mengarah ke Winter juga. Idamen dengan cowoknya full defense item, Jamet dengan Hayabusanya dia dengan adanya full attack item kecuali Immortal karena memang sudah menginjak hampir di menit yang ke-20 tadi. Jadi Jamet tanpa terpick off satu kali pun juga, dia cukup licin untuk bisa ditangkap tadi. Meskipun ada counternya ya, ada Kufra, ada Chow yang kita tahu itu adalah musuh utama untuk Hayabusa, tapi dia bisa ngedot semuanya sambil mendapatkan objektif untuk Alter Ego X. Dan Fajri dengan Kari tetap
trio item attack speed plus Wind Talker. Ini item sakit banget, cuman aku pengen note satu nih Om. Lilia 100% KP. Yep. Aku baru sadar 41-14, 18 total point kill. Rexlona di game kali ini benar-benar luar biasa, di mana sakit banget dan pendekar tidak bisa menahannya. Yap, dan juga dari Lilianya memang ya, dengan adanya 18 total point kill, berarti memang impactful banget ya buat Rexlona, di mana dia selalu bisa menebar teror ke lawannya. Memang cuma assist 14, tapi kalau kata cuman kayak kurang ya, karena itu adalah efek slow yang dikasih. Ice Queen One nambah, Glowing One ada efek burn-nya, Divine Glaive-nya pasti bakal lebih dalam lagi untuk magic damage yang diberikan. Dan dari Revelation untuk Kufranya full defense item tidak mumpuni sama sekali juga. Belum ada Dominance Ice yang dibeli oleh tim pendekar, itu adalah next item Revelation Domi, dan kita belum melihat hal tersebut terselesaikan juga. Fajri untuk Rich Guy, Rexlona The Carry, Monster Sandbag, dan ada Rexlona lagi untuk Forgotten One. Memang 100% kill participation untuk Rexlona. Ini luar biasa banget untuk si Lilianya sendiri ya, karena dia ada sebagai The Carry, sebagai most assist juga. Dari damage saya lihat 85.000, 2 kali lipat dibandingkan dengan Hayabusa. Dan dari tim pendekar sendiri minimalis banget, karena damage yang bisa diberikan oleh Idaman ini hanya 12.000. Berarti tidak ada kesempatan sama sekali untuk melompat masuk ke dalam, untuk ngasih assist ke teman-teman yang lain. Karena di bagian belakang sana, mid dengan goldnya ini udah maksimal banget. Cuman secara, dari kedua mid dengan goldnya kalau maksimal, berarti iya setapannya harus manis. Dan waktu lagi mau masuk, ditabrak-tabrakin dengan Alter Ego X ya nggak bisa akhirnya. Mereka cuma bisa main jauh, dan akibatnya ya pemain-pemain dari Alter Ego X gak ada yang tumbang. Mereka masih bisa escape, mereka masih bisa kabur. Padahal tadi reward manipulation memang sudah on point. Dan menurut gue ya 8 poin kill yang didapatkan oleh pendekar ini semuanya dikarenakan dari Alter Ego X yang memang mereka overcommit beberapa kali. Iya, ini yang bisa dibilang sangat disayangkan beberapa kali overcommit, tapi yang aku cukup mengesankannya ya dipunish, tapi nggak terlalu signifikan juga. Domino effect-nya masih bisa terkontrol juga oleh Alter Ego X. Dan kalau kita ngeliat MVP-nya ya pasti Rexlona sih. Iya, udah jelas ya. Rexlona yang bakal keluar itu juga sih. Salah loh, Fajri. Iya, aku setuju sih antara memang mid lane atau gold lane-nya. Cuman mungkin kenapa Fajri, kalau aku ngeliat dia cukup disiplin, cukup efektif di game kali ini. 7-26, 72% KP. Ya, nggak ada sepatu ya, sudah dijual. Ganti Wind Talker untuk nambah extra movement speed juga. Dan ya, Fajri adalah MVP kita untuk di game yang pertama ini.